Nah, sementara itu, yang bikin orang-orang di kamar itu makin shock ya, perlahan leher suaminya itu berubah warna, teman-teman. Dari yang warna kulitnya itu sawo matang, tiba-tiba berangsur-angsur berubah jadi warna merah. Awalnya tuh tipis-tipis nih, segini doang nih. Tipis-tipis, lama-lama tebel, merah, 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 sampai ngebentuk kayak garis ikatan tali. Dan lehernya juga makin mengecil di tengah-tengah. Kamu gak sendirian. Halo semuanya, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. So, gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Nah, sebelumnya aku mau ngajak kalian untuk bergabung di komunitas pecinta horor nih, bareng aku di channel Paranoia. Dengan cara yang gampang dan gratis ya, yaitu klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan kalau kalian punya cerita pengalaman horor yang pengen kalian bagiin, kalian bisa kirim aja ke email atau DM lewat Instagram aku yang ada di bawah sini. So, pada malam hari ini, aku mau menceritakan kisah kiriman dari teman kita yang bernama Mas Danang, yang menceritakan kisah mistis yang terjadi di dusunnya nih teman-teman. Jadi, di dusun tempat Danang ini tinggal, ada sosok yang dipercaya mampu mengabulkan permohonan para warganya. Nah, karena sosok ini tuh dianggap sakral dan terhormat sama masyarakat sekitar, akhirnya mereka kasih nama sosok ini Nyai Among Tuwuh. Nah, percaya nggak percaya, ini tuh kebetulan atau enggak, sedikit demi sedikit permintaan mereka mulai terkabul teman-teman. Lambat laun hasil panen mereka makin bagus, kualitasnya makin baik, kuantitasnya makin banyak, hewan-hewan ternak juga pada gemuk-gemuk, segar-segar. Mereka percaya itu semua adalah berkat dari Nyai Among Tuwuh. Semuanya makmur di dusun itu, hingga akhirnya para warga melakukan sesuatu yang bikin Nyai Among Tuwuh marah. Marahnya kayak gimana? Nanti aku ceritain. Di video kali ini aku mau ngajak kalian ngerasain gimana rasanya hidup di dusun kecil yang banyak banget keanehan. So, kalau kalian penasaran sama kisahnya, tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya teman-teman. Oke teman-teman, kisah kita malam ini dikirim sama teman kita yang namanya Mas Danang dari Jawa Timur. Ya, jadi pengalaman horor ini tuh terjadi pada tahun 2010 di dusun tempat Danang ini tinggal. Nah, sebelum kita masuk ke kejadian horor-horornya itu, kita mundur dulu nih ke tahun 1960-an. Aku mau nyeritain dulu ya sejarah dari dusun ini. Jadi daerah tempat Mas Danang ini tinggal dulunya adalah dusun terpencil teman-teman. Penduduknya itu sedikit, lokasinya itu jauh dari jalan raya, dan cuma dikelilingin sawah dan hutan-hutan kecil. Nah, di tengah-tengah dusun itu berdiri satu pohon beringin yang dipercaya mampu mengabulkan permintaan. Nah, biasanya sebelum mereka meminta, mereka selalu ngasih sesajen buat pohon itu. Konon, setelah mereka datang dan melakukan ritual itu, mereka mengaku kalau satu persatu permintaan mereka mulai terkabul, teman-teman. Dari hasil panennya berlimpah, ternak-ternaknya itu sehat, usahanya lancar, dan kehidupan yang sejahtera. Nah, saking sakralnya pohon beringin itu, orang-orang di sana bahkan gak ada yang berani nyebut itu pohon, tapi mereka panggil pakai sebutan nama, Nyai Among Tuwuh. Ya, jadi Nyai Among Tuwuh ini bukan jin, bukan manusia, bukan leluhur, tapi pohon beringin, teman-teman. Literally pohon. Makanya orang-orang di sana tuh juga pada tahu nih kalau ada yang nanya, Teng Pundi, mau kemana? Arep kon Nyai, mau ketemu Nyai. Oh, orang-orang udah pada paham tuh. Berarti mereka mau minta sesuatu sama pohon itu. Nah, seiring berjalannya waktu, selama berpuluh-puluh tahun berlalu, dusun yang dulunya ini sepi perlahan mulai berkembang, teman-teman. Penduduknya juga udah mulai bertambah, jadi ya kurang lebih sekitar 70 kepala keluarga. Nah, karena zaman ini udah semakin modern, orang-orang udah mulai sedikit nih yang ngelakuin ritual ke pohon itu. Makin sedikit orang yang berdoa ke Nyai Among Tuwuh. Dan mereka mulai menganggap kalau Nyai Among Tuwuh hanya sebatas legenda, sekedar folklore yang tumbuh di masyarakat. Ya, nggak ada lagi tuh orang-orang yang minta sama pohon itu nih jadinya nih. Nah, tapi meskipun begitu, ternyata masih ada satu sesepuh dusun yang masih menjaga tradisi itu, bernama Mbah Minah. Diem-diem Mbah Minah masih meminta dan ngasih sesajen ke Nyai Among Tuwuh. Nah, selama Mbah Minah itu masih ada, qadarullohnya dusun ini tuh aman-aman aja, teman-teman. Sampai akhirnya di tahun 2010, Mbah Minah meninggal dunia. Dan sejak saat itulah, karena udah nggak ada lagi orang yang meminta kepada pohon itu, rentetan bencana mulai terjadi di dusun ini. Nah, setelah nggak ada lagi yang ngelakuin ritual ke Nyai Among Tuwuh, entah ini tuh kebetulan atau enggak, satu persatu hewan ternak punya warga mulai mati secara misterius.
Nah, awalnya yang ketahuan ini punyanya Bu Painah nih teman-teman, tetangganya Danang. Suatu pagi, Bu Painah ini kaget ngelihat 2 ayamnya sepasang mati di halaman belakang, ya, yang jantan dan betina. Nah, awalnya tuh dikira sakit teman-teman, karena sama sekali nggak ada jejak darah dan serangan hewan buas. So, wajar kalau Bu Painah ngiranya itu sakit. Nah, keesokan paginya, ini kan Bu Painah nemunya ini pagi ya. Nah, besok harinya, di saat pagi juga, Pak Slamet juga ngelapor nih. Sama, dia juga bilang kalau kambingnya ditemuin gak bernyawa. Tapi, ada satu hal yang ditemuin Pak Slamet, teman-teman. Ada satu tanda-tanda kejanggalan pada kematian kambing itu yang bikin dia akhirnya lapor ke kepala dusun. Nah, tanda-tandanya itu apa? Nanti aku ceritain. Di sini kebetulan kepala dusunnya sendiri adalah ayahnya Danang, teman-teman. Namanya Pak Karman. Nah, Pak Slamet ngadu nih ke Pak Karman tentang kondisi kambingnya. Pak Karman, liatin Pak kambing saya Pak, masa kondisi matinya begini? Nah, ketika Pak Karman ngeliat kambingnya si Pak Slamet, dia langsung meminta Danang untuk panggilin Bu Painah yang ayamnya mati itu sama Pak Wagiman. Jadi, Pak Wagiman juga ngelapor nih tadi pagi, di hari kambingnya Pak Slamet itu mati, ternyata 6 bebeknya ditemuin mati juga. Ngomong dia ke Danang, tolong panggilin Bu Painah sama Pak Wagiman, suruh bawa hewan-hewan yang mati itu ke sini. Kalau udah dikubur, tolong kamu gali lagi, kamu bawa ke sini. Nggih Pak, kata Danang gitu. Nah, di sini Danang juga nggak tahu nih, kenapa bapaknya nyuruh sampai bawa binatang-binatang mati itu ya. Sampai harus digali-gali segala lagi, berarti kan urgent banget ya. Tapi aku yakin mas, koyoke bapak tahu sesuatu yang kita nggak tahu, kata Danang gitu. Udah, setelah dia gali dan bawa hewan-hewan itu, dia juga mengajak Bu Painah dan Pak Wagiman ke rumahnya nih. Hewan-hewan itu kemudian direbahin di teras luar, berjajar samping-sampingan. 2 ayamnya Bu Painah, 1 kambing betinanya Pak Slamet, dan 6 bebeknya Pak Wagiman. Ini nih masalahnya nih. Nah, dari sini nih mereka sadar ada kejanggalan yang sama dengan kematian hewan itu, teman-teman. Ketika Pak Karman fokusin matanya ke hewan-hewan itu, dia baru sadar kalau semua leher hewan itu mengkerut, teman-teman. Mengecil di bagian tengah. Udah gitu, ada ruam merah melingkar di lehernya nih. Kayak dicekek terus ditarik pakai tali tambang gitu loh. Soalnya ngebekas merah. Nah, dari kejadian ini, awalnya mereka sempat mikir kalau hewan mereka mau dimaling. Soalnya ada bekas talinya kan. Nah, tapi mereka diskusi lagi. Kayaknya nih orang gak niat nyuri deh. Kalau emang orang tersebut nih niat maling, harusnya hilang dong hewan itu. Tapi ini enggak ya. Leher mereka dicekek pakai tali tambang, terus dibiarin mati gitu aja. Berarti kan emang niat main-main ya. Dan karena Pak Karman ini khawatir kejadian yang sama juga menimpa warga yang lain, akhirnya di malam itu juga dia langsung ngadain rapat dadakan di balai warga. Dia kumpulin tuh semua warga di dusun itu untuk ngebahas kejadian aneh ini. Nah, malam itu sekitar jam 7 malam, semua orang berkumpul di balai warga, teman-teman. Mereka itu kaget setelah dengar laporan dari para korban yang hewannya mati secara misterius. Nah, dengan informasi itu, mereka mulai berteori kalau yang ngelakuin tindakan ini pasti bukan orang sehat nih. Ini pasti orang dengan, mohon maaf, gangguan penyakit mental nih. Makanya dugaan mereka langsung jatuh ke si Suketi. Nah, siapa itu Suketi? Suketi adalah ODGJ yang dirawat sama warga sini, teman-teman. Ya, jadi di dusun ini, itu tuh ada ODGJ perempuan, sebatang kara, nggak ada keluarga, tapi dikasih bantuan sama warga sekitar. Yang itu dikasih makan, disumbangin baju. Nah, karena Suketi ini nggak liar, nggak nyerang orang, nggak galak, jadinya mereka seneng aja nih sama kehadirannya Suketi. Ya, pokoknya mereka anggap Suketi ini ya kayak warga normal aja. Nah, awalnya dikira Suketi tuh yang bunuh hewan-hewan itu. Tapi, kalau kita lihat dari sifatnya, kayaknya Suketi nggak mungkin deh ngelakuin itu. Kayaknya Suketi juga nggak bakal tega punya pikiran kayak begitu. Karena warga juga nggak tahu siapa pelakunya, Pak Karman akhirnya mutusin untuk ngadain ronda malam, dimulai dari malam itu juga. Nah, malam itu sekitar jam 10 malam, orang-orang yang udah ditugasin mulai berkeliling komplek, teman-teman. Ada Pak Slamet yang kambingnya mati itu, ada Pak Cahyo, ada Pak Indra, ada Opung Monang, lalu ada Pak Kadus, bapaknya Danang tuh, si Pak Karman. Awalnya mereka ngeronda aman-aman aja, teman-teman. Sambil keliling-keliling, mereka ngobrol. Sesekali juga mereka senterin tuh ke kandang-kandang warga. Nah, tiba-tiba dari arah depan jalanan mereka itu, mereka dengar ada suara perempuan teriak tuh. Kaget dong bapak-bapak itu kan. Pak Karman ditepok tuh pundaknya. Ada yang lari pak dari arah sana pak. Senterin aja tuh sumber suara itu kan. Nah, pas bayangan itu semakin dekat, nggak taunya itu si Suketi.
Ti, ono opo to Ti teriak-teriak? Iku, ono uang. Ada orang. Hah? Orang di mana? Iku nengar pokok itu di atas pohon. Jadi si Suketi bilang kalau dia ngelihat ada orang di atas pohon, tapi nunjuknya nggak jelas pohon yang mana. Awalnya Pak Karman mikir, ada orang di atas pohon, ngapain malam-malam manjat pohon kan? Oh, jangan-jangan ini orang yang matiin ternak warga nih. Ditanyakan sama Pak Karman, tenang dulu Ti. Pohon sengdi, pohon yang mana? Jangan ngaco kamu Ti. Iku, deloken, nengar pokok. Itu liatin di atas pohon. Terus lari lagi tuh dia tuh. Anak uang. Oh, dia lari ngejauh tuh dari bapak-bapak itu. Nah, di sini mereka mulai sedikit panik, teman-teman. Selain mereka curiga sama orang yang katanya di atas pohon itu, mereka juga merinding setelah tahu kalau pohon yang ditunjuk Seketi itu Nyai Among Tuwuh. Tapi di sini Pak Karman coba buat memberanikan diri nih. Gak peduli dah tuh Nyai Among Tuwuh, Nyai apa-apa, pokoknya orang itu ada di situ dan dia yakin kalau orang itu yang telah matiin ternak-ternak warga, teman-teman. Akhirnya dia memimpin para bapak-bapak yang lain untuk nyamperin ke pohon itu. Ya, mereka udah siap-siap aja tuh kan. Ketangkep nih yang matiin ternak saya nih. Sesampainya mereka di bawah pohon itu, mereka senterin tuh ke bagian atas ya, nyari orang yang dimaksud sama si Suketi. Sebelah sini nggak ada Pak, kata Pak Karman. Pak, coba muter ke sana Pak, muter ke sana. Jadi bapak-bapak itu tuh ngelingkerin pohon sambil serempak nyenterin ke bagian atas tuh. Mereka fokus aja nyari begini. Pak Karman, sebelah sini nggak ada Pak. Nih apa si Suketi salah lihat apa gimana ini ya? Ya wis lah Pak, kayaknya nggak ada. Kita balik ke pos aja yuk, kata Pak Karman gitu. Tapi begitu mereka muter balik dan jalan ke depan, tiba-tiba dari atas dahan pohon itu ada suara. Bukan suara burung, bukan suara angin, tapi suara orang bisik-bisik. Ya, jadi 5 orang bapak-bapak itu denger kayak ada suara orang bisik-bisik dari atas dahan pohon. Nah, pas sadar begitu, seketika mereka berlima nge-freeze dong. Pak Karman, denger suara itu nggak Pak? Kata Pak Karman, udah jangan digubris, anggap aja nggak ada. Akhirnya terus mereka berlima tetap jalan santai aja tuh, pura-pura nggak dengar apa-apa. Padahal rasanya tuh badan Pak Karman itu kayak keringetan, panas dingin setelah denger suara itu. Jadi kalau kata bapakku Mas, suara bisik-bisik di atas pohon itu rasanya kayak rame. Jadi suaranya itu pelan, tapi rasanya berisik di kuping. Dan gak jelas apa yang dibisikin sama suara-suara itu. Nah, meskipun begitu, bapakku masih positive thinking Mas. Masih coba buat mikir gak aneh-aneh dan menganggap kalau itu ya udah suara jangkrik gitu. Nah, untungnya malam itu sampai menjelang pagi mereka juga nggak nemuin apa-apa, teman-teman. Tapi ngeselinnya, beberapa hari setelah itu ternyata ada lagi nih ternak-ternak warga yang mati. Padahal si ronda ini masih tetap jalan ya. Orang-orang juga udah rutin keliling, tapi masih ada aja hewan yang mati. Bayangin teman-teman, nih gila nih. Malamnya itu padahal hewan masih hidup ya. Ayam masih petok-petok, bebek masih kuek-kuek, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda mencurigakan, nggak ada suara hewan panik, berisik, nggak ada. Dan malam itu berlangsung dengan sangat sunyi, teman-teman. Tapi besok paginya, tiba-tiba ada hewan yang mati. Gimana coba? Bayangin. Dan ini aneh banget teman-teman. Aneh banget. Warga itu udah mulai coba berbagai cara buat ngelindungin ternak mereka sendiri. Ada yang mindahin ternaknya ke kandang yang lebih rapet, ditambahin pagar bambu, bahkan ada yang sampai nutup kandangnya pakai terpal biar nggak ada celah apapun buat masuk. Tapi percuma teman-teman. Meskipun kandangnya itu tertutup rapat, paginya hewan-hewan mereka masih ada aja yang mati di dalam kandang terpal itu. Gila nggak? Masalahnya tuh gini loh, kata si Danang. Sebagian besar warga di dusun ini tuh banyak yang mata pencahariannya sebagai peternak. Jadi kalau ada ternak-ternak yang mati, usaha mereka jadinya rugi. Karena kalau mereka mati, yang hilang bukan cuma hewan teman-teman, tapi juga pemasukan keluarga. Ada yang pemasukannya berkurang, bahkan sampai ada warga yang saling minjem duit buat nutupin kerugian ternak mereka yang mati. Dan itu yang bikin mereka semua tuh panik. Itu yang bikin mereka semua tuh stres.
Nah, saking stresnya, mereka itu sampai mendesak Pak Karman buat cari jalan keluar lain. Di balai desa itu ya, warga-warga tuh udah mulai teriak nih, "Pak Karman, ayo dong Pak, gimana ini solusinya? Kalau begini terus, anak istri saya bisa mati Pak." "Iya Pak, mau makan apa mereka semua?" Wah, orang-orang di sana tuh udah teriak sampai rame gitu teman-teman. Akhirnya di detik itu juga, dia mesti ambil solusi cepat sambil cari jalan keluar yang lain. "Tenang bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang gini aja, mulai malam ini coba rondanya kita bagi jadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok kita isi 3 orang. Ya, jadi kalau di total tuh ada 9 orang tuh. Nanti posisinya kita pecah aja. Kelompok pertama di pintu masuk dusun, kelompok kedua di tengah dusun, dan kelompok ketiga di pintu keluar dusun. Kita jaga nih di sepanjang jalur dusun ini. Kita pantau siapa orang yang keluar masuk. Kalau perlu nanti kita tambahin portal," kata si Pak Karman. Di suatu malam ketika warga lagi ngeronda, kelompok 2 yang bertugas ngejaga di titik tengah dusun itu menemukan sesuatu yang janggal. Nah, kebetulan di situ jadwalnya Pak Karman nih teman-teman. Ada Pak Karman, Opung Monang, sama Pak Slamet. Nah, di jam 1 dini hari, waktu mereka lagi jaga-jaga di pos ronda, tiba-tiba ada kakek-kakek pincang nih lewat di depan pos ronda itu tuh. Pincang aja begini. Nah, yang bikin mereka kaget, kondisi kakek-kakek itu nggak kayak orang normal. Lebih kayak korban kecelakaan. Jadi mukanya itu bonyok, badannya banyak luka-luka, dan bajunya itu kotor-kotor, banyak tanah merah. Tapi anehnya, di bagian leher kakek itu ngelingker tali tambang. Dan ujungnya itu panjang menjuntai sampai ke tanah. Jadi, waktu dia jalan, tali itu nyeret begini nih ke tanah nih. Sret, sret, sret. Dan yang bikin mereka bertiga merinding adalah ketika mereka ngeh kalau proporsi tubuh kakek itu tuh aneh. Karena kaki dan tangannya kebalik. Yang tangan jadi kaki, yang kaki jadi tangan, teman-teman. Wah, ngelihat sosok itu seketika mereka bertiga tuh nge-freeze beberapa detik. Nah, terus kakek-kakek tuh jalan-jalan ngejauh tuh dari mereka bertiga tuh. Nah, baru deh tuh mereka berani ngomong tuh, "Itu orang apa setan, Pak?" "Setan itu, Pak. Demit itu, Pak," kata si Pak Slamet tuh. "Apa kakek-kakek ini yang matiin ternak warga ya? Soalnya di lehernya itu ada tali kan. Bisa aja dia pakai tali itu buat ngiket buat ngiket ternak-ternak itu. Ayo coba kita ikutin, Pak." Akhirnya mereka bertiga langsung keluar dari pos untuk ngikutin kakek-kakek itu. Tapi begitu mereka bangun dan mereka tengok, kakek tadi udah nggak ada. Hilang, teman-teman. "Pak, kakek tadi hilang, Pak," kata Opung Monang. "Iya, saya juga nggak ngeliat apa-apa nih, Pak." Dan karena Pak Karman yakin kalau ini penyebab kematian hewan di dusun itu, nekatlah dia. "Coba ayo Pak, kita cari lagi ke depan." Nah, akhirnya mereka bertiga jalan tuh ke depan tuh mau nyari si sosok itu. Nah, waktu mereka lagi nyari itu, tiba-tiba dari arah depan mereka tuh berpapasan sama tim ronda dari pos 3, kelompok yang jaga di bagian luar dusun. Pak Karman langsung nanya nih, "Pak, tadi lihat gak kakek-kakek jalan ke arah sini?" "Kakek-kakek? Lah ini kita juga lagi mau nyari kakek-kakek, Pak," kata orang dari pos 3. Tapi pas mau kita cek, udah nggak ada, Pak. Di sini Pak Karman langsung kaget dong. "Ciri-cirinya gimana, Pak?" "Hah? Lehernya ada tali, terus tangan jadi kaki, kaki jadi tangan." "Loh iya, Pak. Itu yang kita cari." "Lah saya juga sama, Pak. Kita juga lagi nyari kakek-kakek itu." Hah? Kebayang nggak kalian? Jadi kelompok ronda yang jaga di pos 2 tadi ngelihat kakek-kakek itu berjalan menuju pos 3. Nah, sementara kelompok yang jaga di pos 3 justru ngelihat kakek-kakek yang sama berjalan menuju ke arah pos 2. Jadi kayak seolah-olah dua kelompok ronda itu ngelihat sosok yang sama dari arah yang berlawanan. Dan sosok itu akhirnya ngilang di tengah-tengah. Dan di situ pikiran mereka langsung campur aduk, teman-teman. Mereka itu takut, bingung, heran, panik. Nah, belum sempat mereka selesai sama pikirannya, tiba-tiba dari rumah Bu Sumiati yang lokasinya tepat di titik mereka ketemu itu, ada suara Bu Sumiati teriak minta tolong. "Tolong, tolong, Pak, tolong Pak, Pak, Pak." Itu suara Bu Sumiati, Pak, teriak-teriak. "Ada apa, Pak? Ayo kita cek, Pak." Wah, akhirnya orang-orang yang di depan itu tuh langsung mendobrak ke dalam rumah dan masuk ke kamarnya Bu Sumiati tuh. "Bu, ada apa, Bu?" Pak Karman, tolong Pak, suami saya kenapa?" Jadi, Pak Karman ngeliat suaminya Bu Sumiati itu kejang-kejang sambil megangin lehernya seolah-olah ada yang nyekek, teman-teman.
Wah, itu warga yang lihat itu tuh paniknya setengah mati, teman-teman. Mata suaminya itu melotot, lidahnya melet, sambil kakinya nendang-nendang kasur tuh. Nah, Bu Sumiati yang sedih ngeliat suaminya. Pak, Bapak. Nah, sementara itu, yang bikin orang-orang di kamar itu makin syok ya, perlahan leher suaminya itu berubah warna, teman-teman. Dari yang warna kulitnya itu sawo matang, tiba-tiba berangsur-angsur berubah jadi warna merah. Awalnya tuh tipis-tipis nih, segini doang nih. Tipis, lama-lama tebel, merah, sampai ngebentuk kayak garis ikatan tali. Dan lehernya juga makin mengecil di tengah-tengah. Karena ngerasa ini tuh bukan kasus medis, Pak Karman spontan nyuruh Opung Monang dan Pak Slamet untuk ngejemput Mbah Urut. Ya, jadi di desa sebelah itu ada tukang pijet, tukang urut yang ngerangkep jadi dukun. Namanya Mbah Urut. Nah, mereka panggil deh tuh si Mbah Urut tuh. Di samping itu, para tetangga yang prihatin sama kondisi suaminya akhirnya ngumpul nih melingkar di kasur suaminya Bu Painah sambil baca-baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, singkat cerita, gak lama kemudian Mbah Urut pun akhirnya sampai, teman-teman, dan mulai ngelakuin penyembuhan. Nah, untungnya malam itu suaminya Bu Sumiati bisa diselamatkan. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah peristiwa ini, warga akhirnya menemukan satu pola lagi, yaitu leher suaminya Bu Sumiati ternyata kondisinya sama persis kayak leher hewan-hewan yang mati di dusun itu. Ada ruam merah melingkar, kayak dicekek pakai tali. Dari temuan ini, bikin warga mulai sadar kalau ternyata keanehan yang terjadi di dusun ini kayaknya bukan ulah manusia deh. Nah, dari situ tuh Pak Karman langsung menceritakan semua yang terjadi kepada Mbah Urut. Dari mulai hewan-hewan itu pada mati, Suketi ngeliat orang di atas pohon beringin, ada sosok kakek-kakek, sampai kejadian suaminya Bu Sumiati. Nah, setelah mendengar cerita warga, Mbah Urut kemudian mengusulkan satu jalan keluar. Menurut si Mbah Urut, semua kejanggalan ini terjadi gara-gara Nyai Among Tuwuh marah karena gak ada lagi warga yang minta sesuatu sama dia. Maka dari itu dia bilang, kalau kalian mau ternak dan warga di sini selamat, saya mengusulkan agar kalian mulai kembali melakukan ritual. Ya, jadi mereka disuruh ngelakuin ritual lagi tuh, teman-teman. Disuruh ngasih sesajen lagi ke pohon itu. Apakah mereka mau? Ya jelas enggak ya, karena itu bertentangan sama kepercayaan masyarakat. Makanya Pak Karman juga pusing tuh. Abis Mbah Urut ngomong gitu, bapakku nggak bisa tidur mas, kata Danang. Bapak masih mikirin solusi dari Mbah Urut. Di satu sisi dia mau musibah ini tuh selesai, di sisi lain dia nggak mungkin maksa warganya untuk ngelakuin ritual. Ya karena udah jelas ya hal tersebut bertentangan dengan akidah yang dianut sama masyarakat. Ini posisinya tuh ronda tetap berjalan, teman-teman, dan hewan masih terus-terusan mati. Dan karena Pak Karman gak nemu jalan keluar, dia ini kalut, marah, emosi, pusing, dan gak tahu harus gimana. Dia pun memutuskan untuk ambil jalan pintas, yaitu menebang pohon itu. Sekitar jam 11 malam, Pak Karman mulai ngumpulin beberapa orang yang lagi ngeronda, termasuk si Danang, Pak Slamet, Opung Monang, dan Pak Wagiman untuk mulai menebang pohon itu. Masing-masing dari mereka bawa alat mereka sendiri-sendiri. Ya, ada yang bawa gergaji mesin, kapak, tali, bahkan Opung Monang sampai bawa truk buat narik si pohon itu. Di malam itu, mereka keluarin semua amarahnya, teman-teman. Mereka ngamuk sama pohon yang selama ini jadi penyebab kematian ternak-ternak mereka. Kata Danang, malam itu suasananya bener-bener panas, mas. Aku bisa ngerasain emosi mereka. Gak ada tuh yang mukanya tenang di malam itu. Semuanya itu udah serius aja mukanya gini. Mereka emosi, mereka marah, dan gak sabar mau nebang pohon itu. Dengan peralatan yang segitu banyaknya, mereka mulai jalan ke pohon itu tuh. Begini nih. Jadi posisinya Pak Karman ini di depan, terus belakangnya itu Danang. Nah, belakang-belakangnya lagi tuh baru tuh bapak-bapak yang lain. Kalau di total-total malam itu tuh ada 11 orang, termasuk Danang sama Pak Karman. Nah, di sini ada satu kejadian aneh, teman-teman. Ada satu kejadian yang sangat-sangat mengerikan dan creepy di pohon itu. Jadi awalnya yang ngelihat itu tuh si Danang tuh. Dari kejauhan, aku ngelihat samar-samar kayak ada siluet kayu-kayu digantung di atas pohon itu. Ya kan, kalau pohon beringin itu kan ada akar-akar gantung gitu ya. Nah itu tuh di balik akar-akar itu, Danang ngelihat ada kayu yang digantung. Karena kondisinya ini agak jauh dan udah malam, jadinya Danang nggak bisa lihat jelas apa yang digantung itu. Intinya kalau dari jauh itu kelihatan kayak kayu aja. Nanya kan ke bapaknya kan, Pak, itu kayu bapak yang gantung, Pak? Kayu? Enggak, bukan, bapak nggak pernah gantung.
Udah tuh, mereka tetap jalan lagi nih. Nah, semakin mereka dekat ke pohon itu, suara bisik-bisik yang waktu itu didengar sama Pak Karman juga mulai kedengeran lagi. Tapi langkah mereka nggak berhenti ya, karena lagi-lagi mereka anggap itu cuma suara jangkrik. Semakin mereka mendekat ke pohon itu, satu persatu bapak-bapak yang di belakang mulai membatalkan niat mereka, teman-teman. Pak, maaf Pak, saya kayaknya nggak bisa lanjut Pak, saya pulang dulu deh. Sama Pak, saya juga, saya dicariin istri saya. Wah, anehnya, warga yang tadinya itu paling niat, paling emosi sama pohon itu, malah jadi takut, malah jadi nggak berani deketin pohon itu. Aku loh Mas, bisa ngerasain Mas, makin dekat ke pohon itu, badan aku tuh rasanya makin merinding, kata si Danang. Dan kayaknya itu juga tuh yang dirasain sama bapak-bapak yang lain. Ada kayak energi yang seolah-olah bikin kita nggak mau deketin pohon itu. Aku juga lihat ke bapakku Mas, aku tahu dia juga ngerasain takut sama kayak yang lainnya. Tapi dia tetap aja maju ke depan nih, di jalan gini nih, sambil mukanya itu ketakutan. Tapi dia tetap aja jalan ke depan, matanya fokus ke pohon itu. Nah, waktu aku nengok ke belakang, nggak taunya bapak-bapak itu udah pada muter balik. Udah nggak ada itu yang ngikutin mereka lagi, teman-teman. Jadi yang dari tadinya ada 11 orang, cuma tinggal 2, Danang sama bapaknya. Tinggalin itu Danang sama bapaknya kan. Ya udahlah, Pak Karman nggak mau ambil pusing. Dia jalan lagi ke depan tuh, ke arah pohon itu. Nah, begitu jarak mereka makin dekat, Danang dan bapaknya baru sadar, teman-teman. Yang mereka kira kayu ngegantung di atas pohon itu, ternyata bukan kayu. Ih, aku mau nyeritain aja merinding, teman-teman. Jadi, ketika mereka senterin ke atas pohon itu ternyata di atas itu tuh ada banyak sosok orang itu tuh lehernya digantung begini nih, melotot ke arahnya Danang sambil mulutnya komat kamit. Wah, itu suaranya Danang tuh langsung gemeteran, teman-teman. Pak, itu demit Pak, itu setan Pak. Nah, di situ Pak Karman juga nggak bisa ngomong apa-apa tuh, matanya melotot, badannya kaku sambil nyenterin ke sosok itu tuh. Ya Allah, jadi itu yang mereka lihat. Sosok-sosok itu tuh lehernya digantung pakai tali, terus diikat ke dahan bagian atas tuh. Dalam satu dahan, kalau Danang hitung mungkin sekitar ada 4-5 sosok, teman-teman. Jumlah mereka itu juga lumayan banyak ya. Kalau Danang hitung-hitung mungkin ada sekitar 20-an. Ada perempuan, ada laki-laki. Nah, anehnya mereka juga pakai macam pakaian baju petani gitu loh. Mereka gerak aja gini tuh ngikutin arah angin. Dan yang bikin Danang sama Pak Karman itu makin panik ya, salah satu dari sosok di atas itu ada kakek-kakek yang pernah dilihat sama Pak Karman dan warga yang lain waktu lagi ngeronda. Wah, itu ngerinya minta ampun, teman-teman. Bapakku aja ya Mas, yang orangnya itu tegas, galak, sampai gemeter ngelihat sosok-sosok itu. Akhirnya tangannya Danang langsung digandeng sama bapaknya dan mereka tuh mundur tuh pelan-pelan ngejauh dari pohon itu. Sejak malam itu, Pak Karman mulai menghimbau siapapun termasuk orang dewasa untuk nggak berada di sekitar pohon itu dulu untuk sementara waktu. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian, Pak Karman masih terus nyari jalan keluar, teman-teman. Selama ini mereka udah coba berbagai cara, dari mulai ronda malam, memperketat keamanan kandang, bahkan sampai nyoba buat nebang pohon itu, tapi semuanya gagal. Pak Karman juga nggak mungkin minta warganya buat ngelakuin ritual lagi. Sampai akhirnya, Pak Karman dapat ide untuk coba minta tolong ke para tokoh agama, ke ustadz, pendeta, bante, dan segala macam. Nah, dari situ, salah satu ustadz yang datang kemudian bilang gini ke Pak Karman, tugas setan itu menyesatkan manusia, Pak. Mereka pengen manusia lebih percaya dan meminta pertolongan kepada mereka daripada ke Tuhan. Maka dari itu, mereka melakukan berbagai macam cara agar manusia kembali percaya dengan keberadaan mereka, kata Pak Ustadz gitu. Nah, di sini warga udah mulai ngerti nih, teman-teman, kenapa teror-teror itu terjadi. Intinya, setan-setan di pohon itu tuh ya pengen manusia tersesat aja, minta sama sesuatu yang bukan kepada Tuhan. Nah, udah dari situ, ketika tokoh agama yang lain udah berkumpul, mereka kemudian berkolaborasi dengan mengajak seluruh warga di sana untuk duduk di bawah pohon itu. Ya, mereka ngadain doa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Ada yang dengan cara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan ada warga yang juga menjalankan tradisi kejawen. Mereka semua berdoa dengan memohon perlindungan kepada Tuhan.
Nah, setelah hari itu, hal yang selama ini mereka impikan tiba-tiba jadi kenyataan, teman-teman. Kejadian-kejadian aneh yang selama berhari-hari bikin warga itu stres, ketakutan, pelan-pelan mulai hilang. Nggak ada lagi tuh ternak-ternak yang mati secara misterius. Nggak ada lagi suara-suara, dan nggak ada lagi warga yang ditampakin sosok-sosok aneh. Dan setelah pohon itu tuh didoain, gangguan yang selama ini mereka alamin akhirnya bener-bener hilang, teman-teman. So, itu dia tadi cerita kiriman dari Danang ya. Nah, dari cerita ini, sebenarnya aku masih ngerasa ada yang kurang, teman-teman. Ya, walaupun ceritanya ini sebenarnya udah selesai ya, kita ini masih belum tahu nih, kenapa orang-orang mulai minta sama pohon itu, dan apa penyebabnya ya. Nah, terus karena aku penasaran, aku tanyalah ke si Danangnya nih. Nah, jadi dia bilang gini nih, dulu, jauh sebelum ini tuh pohon dikenal sebagai Nyai Among Tuwuh, ternyata pohon ini punya sejarah kelam, teman-teman. Pada masa kolonial penjajahan, para petani pribumi yang dianggap lalai kerjanya dikumpulin dan diikat di atas pohon ini. Mereka semua digantung sampai meninggal. Nah, karena nggak mau anak-anak mereka ngelihat kejadian mengerikan itu, orang-orang tua di sana itu mulai bilang kalau pohon itu angker. Ya, jadi biar anak-anak itu nggak ngelihat ke sono dan biar ngejauh dari pohon itu. Nah, cerita tentang keangkeran pohon itu terus diwarisin dari generasi ke generasi. Ini pohon angker, ini pohon angker, ini pohon angker, ini pohon angker, gitu terus sampai akhirnya pemahaman mereka sedikit demi sedikit mulai bergeser nih. Dari yang awalnya dianggap berhantu, angker, lama-lama berubah jadi keramat. Nah, dari situlah tuh mereka mulai ngasih sesajen dan minta berbagai macam keinginan. Sampai akhirnya pohon itu diberi nama Nyai Among Tuwuh. Ya, jadi ini sebenarnya dulu cuma buat nakut-nakutin anak-anak doang, teman-teman. Tapi malah berubah jadi dalam tanda kutip pesugihan. Oke, itu dia tadi cerita kiriman dari Mas Danang malam ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Seru nggak ceritanya? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, buat kalian yang punya cerita serupa, entah itu pengalaman pribadi, keluarga, atau siapapun yang berhubungan sama dunia mistis kayak begini, boleh banget ya kirim ceritanya ke aku lewat DM di Instagram sini. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.